Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresensikan buku yang sudah saya baca yang berjudul Putih Salju. Namun, tahukah kalian apa itu resensi? Resensi adalah istilah yang merujuk pada sebuah ulasan tentang kelemahan atau kelebihan sebuah karya. Resensi biasanya dibuat dalam bentuk tulisan dan ditunjukkan kepada pembaca. Artinya, siapapun bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai sebuah karya melalui resensi. Judul buku Putih Salju, penulis Tireka Negara, penerbit Bintang Indonesia, jumlah halaman buku 96, halaman yang diresensi 1-19, tema baik versus dia. Putih Salju atau Snow White merupakan seorang putri yang sangat cantik jelita. Saat sang ratu mengandung, ibunda Putih Salju tertusuk oleh jarum jarinya ketika musim dingin. Sang ratu lalu melihat tetesan darahnya yang berwarna merah menetes di atas salju yang putih. Lalu dalam hati dia berdoa semoga anak yang ia kandung memiliki kulit seputih salju dan bibir semerah darah. Maka lahirlah seorang putri yang cantiknya luar biasa, memiliki kulit seputih salju dan bibir semerah darah. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik, baring dan baik hati. Ketika Snow White remaja, sang ibunda meninggal karena sakit. Ayah yang terlalu sedih akibat kehilangan ratu pun tidak lama menyusul kepergiannya. Meninggalnya ratu dan raja membuat kerajaan diambil alih oleh Ibu Tiri, istri kedua raja. Ibu Tiri ini merupakan seorang penyihir jahat. Dia selalu mempersulit hidup Snow White. Ibu Tiri tersebut memiliki cermin ajaib yang bisa bicara. Setiap hari Ibu Tiri selalu bertanya, siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini? Dan cermin selalu menjawab, tidak ada yang lebih cantik dan berkuasa dibandingkan Anda, ratuku. Penyihir sangat senang mendengar jawaban dari cermin ajaib tersebut. Namun ketika Snow White dewasa, jawaban cermin ajaib berubah. Siapakah yang paling cantik di negeri ini, wahai cermin ajaib? Tanya penyihir itu suatu hari. Anda memanglah sangat cantik ratuku, tapi Snow White lebih cantik dari Anda. Jawaban cermin ajaib yang tidak pernah bisa berbohong tersebut. Ratu penyihir itu sangat geram mendengar jawaban cermin. Lalu dia memerintahkan pengawal untuk membunuh Putih Salju atau Snow White. Tapi untunglah Putih Salju berhasil melarikan diri ke dalam hutan sebelum dibunuh. Dalam hutan tersebut dia bertemu dengan 7 ekor kurcaci. Snow White hidup bahagia dengan ke-7 kurcaci tersebut. Namun penyihir yang tahu bahwa Putih Salju masih hidup lewat cermin ajaib segera membuat siasat untuk membunuh Putih Salju. Lalu ketika muncullah seorang nenek tua di dalam hutan yang menawarkan buah apel pada Snow White. Snow White yang tidak tahu apa-apa langsung memakan apel tersebut. Tanpa disadari, dia telah diracuni. Snow White lalu tertidur akibat racun tersebut. Penyihir yang bahagia karena rencana berhasil langsung kembali ke istana dan bertanya pertanyaan yang sama pada cermin. Namun jawaban cermin adalah Putih Salju lah yang paling cantik. Penyihir sangat marah mengetahui ternyata Putih Salju belum mati walau sudah diracuni. Para kurcaci yang mendapati Putih Salju dalam keadaan kaku tidak bergerak mengiranya sudah mati. Maka mereka memasukkannya ke dalam peti bertutup kaca dan menyimpannya jauh ke dalam hutan. Hingga suatu hari seorang pangeran menemukan peti tersebut. Melihat kecantikan gadis dalam peti tersebut, seakan tersihir, pangeran mencium bibir Putih Salju atau Snow White, dan tak diduga-duga Putih Salju kembali hidup. Dia terbangun dan menemukan cinta sejatinya. Tokohnya adalah Putih Salju, Pangeran Ferdinand, Ibu Putih Salju, Ratu Jahat, dan 7 kurcaci. Penokohan: Putih Salju, pemalu, baik hati, rajin, protagonis. Pangeran Ferdinand, baik hati, perhatian, protagonis. Ibu Tiri, licik, jahat, antagonis. Kurcaci, baik hati, protagonis. Tempat di istana dan di hutan, suasana sedih berujung bahagia. Menggunakan alur maju karena berakhir dengan bahagia, yaitu bertemu dengan pangeran yang alurnya pun berawal dari turun ke naik. Amanatnya janganlah tamak pada orang lain. Kelebihan: amanatnya mudah dipahami, gaya bahasanya santun, alurnya menarik. Kata-kata banyak tidak baku, banyak diksi yang tidak tepat. Kesimpulan: cocok dibaca untuk remaja karena di dalam buku menceritakan motivasi di kisah cinta. Sekian resensi dari saya, mohon maaf jika salah kata atau salah penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.